Kisah-kisah ini bukan sekedar tawa, tapi juga renungan. Sebab di balik canda Abu Nawas tersimpan mutiara kebijaksanaan yang membuat hati kita lebih ringan dan pikiran kita lebih jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, sambil beristirahat, mari kita dengarkan bersama kisah-kisah penuh hikmah dari sosok yang terkenal akan kecerdasan dan kelucuannya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Kisah-kisah ini akan membuat kita tersenyum, tertawa, sekaligus merenung bahwa di balik tawa yang ringan tersimpan pelajaran hidup yang dalam tentang kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi dunia. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon doa dan dukungannya, serta subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Suatu malam yang sejuk di kota Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin kamu menemaniku semalam agar aku tidak kesepian." Abu Nawas pun menurut. Tapi begitu sampai di kamar tamu yang mewah, Abu Nawas malah langsung rebahan di tempat tidur sang raja. Para penjaga pun sangat panik. "Wahai Abu Nawas, itu ranjang sang raja." Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Loh, kalau saya tidur di lantai, nanti raja merasa saya tidak menghargai undangannya. Bukankah tamu harus dimuliakan toh?" Raja pun tertawa terpingkal-pingkal sampai air matanya keluar. Abu Nawas, kamu memang pintar membolak-balikan logika." Sobat Mika TV 9, pesan moralnya adalah kadang-kadang kebijaksanaan itu bukan soal siapa yang lebih tinggi, akan tetapi siapa yang lebih tahu menempatkan dirinya dengan bijak. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memberikan sebotol minyak wangi yang amat mahal. "Abu Nawas," katanya, "tolong bagikan minyak wangi ini kepada orang-orang yang paling pantas mendapatkannya ya." Abu Nawas pun pulang, dan Abu Nawas memberikan minyak wangi itu kepada tukang sampah istana. Ketika sang raja mendengar, sang raja pun sangat heran. Kenapa ya bukan untuk ulama atau bangsawan? Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Tuanku sang raja, mereka ulama atau bangsawan semua sudah terbiasa dengan wangi. Akan tetapi yang setiap hari mencium bau busuk lebih layak merasakan keharuman ini toh." Sang raja pun tersenyum haru. "Kamu benar Abu Nawas, kamu tahu arti kasih sayang." Sobat Mika TV 9, pesan moralnya adalah orang yang bijak memberi bukan karena siapa yang pantas, akan tetapi orang yang bijak memberikan kepada siapa yang paling membutuhkannya. Pada suatu hari,
Anak sang raja berkata dengan sombong, "Ayahku bisa memberiku apa saja. Aku ini adalah orang yang paling beruntung di negeri ini." Abu Nawas mendengar perkataan anak raja yang sombong itu tersenyum dan bertanya dengan lembut, "Apakah rasa syukur juga bisa diberikan oleh ayahmu?" Anak raja sombong itu terdiam. Abu Nawas menambahkan, "Syukur bukanlah hadiah, tapi syukur pilihan hati." Sobat Mika TV 9, pesan moralnya adalah rasa syukur adalah mahkota bagi hati yang rendah hati. Tanpa itu, kekayaan hanya jadi beban yang tak berujung. Suatu hari, ada seekor kucing mencuri ikan di dapur istana. Para penjaga pun marah dan hendak memukulnya. Namun Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu, kalau kucing yang lapar, hukumannya itu bukan pukulan. Akan tetapi kucing yang lapar, hukumannya adalah kasih sayang." Sang raja yang mendengar hal itu mengangguk dan berkata, "Kadang keadilan itu bukan menghukum, tapi mengerti alasan dibalik kesalahan." Sobat Mika TV 9, pesan moralnya adalah keadilan tanpa kasih hanyalah kekerasan yang memakai pakaian kebenaran. Sore hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar dan menemukan roti basi di tanah. Abu Nawas pun mengambilnya. Lalu roti dibersihkan sedikit. Lalu Abu Nawas memakannya. Seorang lewat berkata, Wah, Abu Nawas, kenapa kamu tersenyum makan roti basi itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Karena aku merasa syukur masih bisa makan. Banyak orang di luar sana bahkan tak punya roti sama sekali." Sobat Mika TV 9, pesan moralnya adalah syukur kecil mengundang nikmat besar. Siapa yang pandai mensyukuri sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah lebih banyak. Pada suatu ketika, ada seorang dukun datang ke Baghdad dan berkata, "Aku ini dukun paling hebat di Baghdad. Aku bisa menangkap iblis." Abu Nawas mendengar perkataan dukun sombong itu tersenyum. Lalu Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, tangkap dulu iblis dalam dirimu, yaitu kesombongan." Dukun sombong itu terdiam malu. Dukun itu tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang yang melihatnya pada tertawa, tapi mereka juga sadar bahwa kebenaran terkadang terdengar menampar. Sobat Mika TV 9, pesan moralnya adalah musuh besarnya manusia itu bukan setan yang di luar, akan tetapi kesombongan yang tersembunyi di dalam hati. Pada suatu malam, Raja Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas duduk memandangi langit. "Lihat Abu Nawas," kata sang raja, "betapa indahnya dan jauhnya sang rembulan itu."
Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, Tuanku Raja, keindahan itu bukan karena jauh, akan tetapi karena kita mau memandang dengan hati yang bersih. Sang raja menatap langit lama-lama. Sang raja lalu berkata lirih, engkau benar. Hati yang bersih memantulkan cahaya seperti sang rembulan di langit. Sobat Mika TV 9, pesan moralnya adalah keindahan yang sejati bukan di mata, akan tetapi di hati yang mampu melihat cahaya kebaikan dimanapun ia berada. Masya Allah, betapa banyak pelajaran dari canda Abu Nawas. Abu Nawas bukan hanya membuat kita tertawa, tapi juga mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang lembut, cerdas, dan bijak. Semoga kisah kali ini membawa ketenangan di hati, menjadi penyejuk dan pengingat bahwa hikmah bisa datang dari hal yang sederhana, bahkan dari tawa. Sebelum kami tutup, mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.